Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Soli dan Solihah hari ini? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, ini kan masih ada di bulan Syawal ya? Saya ingatkan ya. Yuk, kita sempurnakan puasa Ramadan kita kemarin dengan berpuasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Dan hari ini adalah hari Jumat, 28 Mei 2021. Seperti biasa, hari Jumat kita akan belajar matematika. Dan pada kali ini kita belajar dengan tema waktu. Menarik sekali ya. Oke, lanjut ya. Nah, sebelum lanjut ke pelajarannya, selalu ya, Ustazah ingatkan adab dalam belajar. Yang pertama, niat. Kita luruskan niat kita belajar lillahi ta'ala karena Allah, untuk mendapatkan ridhonya Allah semata. Kemudian yang kedua ada bersuci. Jadi pastikan juga kalian sudah mandi, sudah wudhu, sudah berpakaian yang baik. Kemudian yang ketiga ada duduk solih. Jadi kakinya dilipat, tangannya dilipat, bagus di atas meja menyaksikan videonya. Sambil duduk rapi, tidak sambil lari, tidak sambil berjalan-jalan. Juga disiapkan alat tulisnya. Yang keempat ada memperhatikan. Jadi pastikan kalian menyimak videonya dengan seksama dari awal sampai selesai. Dan yang terakhir ada sungguh-sungguh. Jadi pastikan ketika kalian mengerjakan segala sesuatunya harus dengan sungguh-sungguh. Apapun itu, pokoknya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, sebelum lanjut, kalau kalian tadi belum berdoa, silahkan videonya di pause dan berdoa terlebih dahulu ya. Oke, sudah berdoa ya? Nah, sekarang kita review time atau kita mengulang pelajaran di hari Selasa kemarin. Hayo, Selasa kemarin kita sudah belajar apa? Matematika. Hari Selasa kemarin kita belajar tentang, betul sekali, suhu. Jadi ada panas dan dingin. Ada es krim yang rasanya dingin dan ada lilin yang rasanya panas. Ada api yang rasanya panas. Ada es batu yang rasanya dingin. Jadi ada benda-benda yang panas dan ada yang dingin. Panas ketika di siang hari dan dingin ketika di malam hari atau ketika musim penghujan atau di salju, seperti itu ya. Jadi suhu adalah perasaan panas atau dingin yang kita rasakan ketika kita berada di suatu tempat atau menyentuh benda. Nah, maka dari itu, kalau kemarin kita sudah belajar tentang suhu, hari ini kita akan belajar tentang waktu. Apa sih sebenarnya waktu itu? Coba disimak ya. Jadi, sebagai umat Islam, kita menjalankan sholat 5 waktu. Jadi, ada sholat 5 waktu. Yang pertama ada sholat fajar atau sholat subuh. Kemudian ada sholat zuhur ketika siang hari. Kemudian ada sholat asar. Ada sholat maghrib dan ada sholat isya. Sholat adalah ibadah harian yang telah ditentukan waktunya. Jadi, mengerjakan sholat itu tidak asal. Yang penting, aku mau mengerjakan sholat. Aku mau tiba-tiba jam 12 siang, aku mau sholat subuh. Tidak, karena sholat itu sudah ada aturan waktunya. Seperti itu ya. Nah, selain sholat, juga ada ibadah lain yang itu menyesuaikan dengan waktunya. Misalnya, ini ya, puasa Senin, Kamis. Puasa Senin Kamis ada waktunya.
yaitu di hari Senin dan Kamis, atau bisa disebut dengan ibadah pekanan karena ada di setiap minggu. Kemudian puasa sunnah ayyamul bid atau di pertengahan bulan. Nah, ini namanya ibadah bulanan, seperti itu ya. Kalau sholat itu setiap hari, puasa Senin Kamis itu setiap minggu, ada beberapa hari, puasa ayyamul bid juga setiap bulan, dan setiap bulannya itu ada 3 kali. Kemudian puasa Ramadan, umroh, haji, zakat mal, zakat fitri adalah ibadah tahunan yang diselenggarakan. Kalau puasa Ramadan juga diselenggarakan ketika bulan Ramadan. Kemudian kalau misalnya haji juga dilaksanakan ketika bulan haji. Zakat fitri juga ketika Ramadan menjelang sholat Idul Fitri, menjelang Syawal, seperti itu ya. Ada juga ibadah di Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian karena setiap ibadah itu ada waktunya, maka mempelajari waktu itu sangatlah penting. Jadi, insya Allah kita akan mempelajarinya mulai dari pembahasan hari ini ya. Harus tetap bersemangat dalam mempelajarinya dan tidak lupa niatkan karena Allah. Mengenal waktu pagi, siang, sore, dan malam. Waktu pagi. Pernahkah kalian mengamati waktu pagi? Waktu pagi itu yang seperti apa? Kegiatan apa yang biasanya kalian lakukan? Iya, jadi pagi hari adalah waktu ketika terbit fajar sampai matahari terik. Jadi ketika matahari mulai memunculkan dirinya, itu adalah waktu pagi. Seperti ini gambarnya. Pernahkah kalian melihat matahari pagi menunggu? Nah, kegiatan apa yang biasanya kalian lakukan? Ada pasti bangun tidur, kemudian merapikan tempat tidur, kemudian sholat subuh, membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran, kemudian mandi pagi, sarapan, dan berangkat ke sekolah. Kegiatan-kegiatan yang mungkin kalian lakukan di waktu pagi hari. Kemudian ada waktu siang. Kira-kira kalau siang bagaimana ciri-cirinya? Yaps, siang hari adalah waktu ketika matahari terik sampai menjorok ke barat. Ini dia gambarnya ketika panas matahari sedang di atas kepala kita, sedang panas-panasnya. Dan kegiatan apa sih yang biasanya kita lakukan? Yang pertama ada belajar di sekolah. Kemudian sholat zuhur di sekolah. Kemudian yang ketiga pulang sekolah. Yang keempat makan siang. Dan yang kelima ada tidur siang atau qoilullah sunnah. Kemudian yang ketiga ada waktu sore. Sore hari adalah waktu ketika matahari menjorok ke barat sampai terbenam. Gambarnya seperti ini, atau biasa disebut dengan senja. Nah, kira-kira apa biasanya yang kalian lakukan ketika sore hari? Ada sholat asar. Kemudian bermain dengan teman sebentar. Nggak apa-apa, bermain nggak apa-apa dengan temannya, asal sebentar. Asal belajar yang lebih utama. Asal belajarnya tuntas dulu. Kemudian yang ketiga ada membantu orang tua. Wajib sekali. Harus selalu membantu orang tua. Ada waktu petang. Petang hari adalah waktu ketika matahari terbenam hingga mega menghilang di langit. Nah, gambarnya kira-kira seperti ini. Semburat-semburat mega merah di langit. Nah, kegiatan apa yang mungkin kita lakukan di waktu petang? Mandi sore. Kemudian ada persiapan sholat maghrib.
Dan yang terakhir ada waktu malam. Waktu malam atau malam hari adalah waktu ketika mega menghilang di langit hingga pagi. Nah, ini dia waktu malam hari, bulannya terlihat sangat cerah. Kegiatan yang bisa kita lakukan di malam hari yang pertama ada sholat maghrib, kemudian membaca dan menghafal Al-Quran, kemudian makan malam, yang keempat ada sholat isya, ada belajar, dan bercengkerama dengan keluarga, serta yang terakhir tidur. Oke, kalau tadi kita sudah mengenal ada waktu pagi, ada waktu siang, sore, dan malam. Sekarang kita akan mengenal waktu lama dan sebentar. Oke, nah sekarang kita akan mempelajari waktu lama dan waktu yang sebentar. Coba kalian simak gambar berikut. Ada tidur, kegiatan tidur, dan memakai sepatu. Apakah tidur memerlukan waktu yang lama atau sebentar? Yaps, betul sekali. Tidur butuh waktu yang lama. Lalu, memakai sepatu membutuhkan waktu yang sebentar. Ada lagi contohnya. Ini dia, menggosok gigi dan mencuci baju. Menurut kalian, menggosok gigi apakah membutuhkan waktu yang lama? Tidak, Ustazah. Menggosok gigi membutuhkan waktu yang sebentar. Betul sekali, menggosok gigi membutuhkan waktu yang sebentar. Kemudian, mencuci baju. Bagaimana dengan mencuci baju? Apakah mencuci baju juga membutuhkan waktu yang sebentar? Tidak dong, Ustazah. Kalau mencuci baju berarti membutuhkan waktu yang lama. Yaps, betul sekali. 100 buat santrinya Ustazah yang hebat dan solihah. Jadi, waktu yang lama membutuhkan waktu yang banyak, sedangkan waktu yang sebentar membutuhkan waktu yang sedikit. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, Masya Allah ya, sudah hampir selesai belajar kita hari ini. Tapi, Ustazah ingatkan ya, berkaitan dengan waktu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalam keduanya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Maksud dari tertipu di sini adalah banyak manusia yang merugi karena nikmat sehat dan waktu luang. Ada orang yang sehat fisiknya, namun ia seakan tak punya waktu untuk persiapan akhirat karena terlalu sibuk dengan kehidupan dunia. Ada pula orang yang punya cukup waktu untuk mempersiapkan akhirat, namun fisiknya sedang tidak sehat. Padahal, apabila memiliki keduanya, manusia dapat memanfaatkan waktunya untuk beribadah dan beramal saleh. Oleh karena itu, apabila diberikan nikmat sehat dan waktu luang, perbanyaklah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab masa sehat akan disusul sakit dan waktu luang akan disusul dengan kesibukan. Waktu laksana pedang. Jika engkau tidak menggunakannya, maka ia yang akan menebasmu, dan jika dirimu tidak tersibukkan dalam kebaikan, pasti akan tersibukkan dalam hal yang sia-sia. Anak-anakku, senantiasalah engkau meminta kepada Allah kebaikan pada hari ini dan hari besok, karena hanya orang yang mendapatkan taufik dan pertolongan oleh Allah Ta'ala yang dapat selamat dari tebasan pedang waktu. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, terakhir untuk tugasnya, silakan kalian kerjakan. Ayo berlatih halaman 45. Ayo berlatih 15 halaman 45. Ayo berlatih 16 halaman 45 sampai 47. Ayo berlatih 17 halaman 48.
dan berlatih mandiri halaman 49. Silahkan dikerjakan di buku paketnya masing-masing ya. Sekian pelajaran kita hari ini. Selamat mengerjakan, selamat belajar, selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Syawal. Ada kurang lebihnya dari Ustazah mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.